Kemudian kita lanjut pada bahasa yang selanjutnya mengenai sistem hukum ini teman-teman. Ini harus diperhatikan dengan benar karena hal inilah yang akan menjadi salah satu pijakan utama kita untuk memahami materi yang ada di pertemuan selanjutnya. Jadi begini teman-teman, sistem yang dimaksud dalam sistem hukum ini, ya, kata sistem itu sendiri mempunyai dua arti, ya, atau dua makna, ya, atau arti. Yang pertama, sistem hukum sebagai suatu aturan yang mempunyai tatanan tertentu, dia punya tatanan, ya, itu sistem, ya, merujuk pada struktur bagian yang tersusun. Jadi ada tatanan yang terstruktur dan tersusun. Kemudian pemahaman yang kedua atau pengertian yang kedua itu sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur, ya, untuk mengerjakan atau menjalankan sesuatu. Nah, jadi sistem punya dua arti, dua arti. Namun mereka itu juga saling berhubungan. Ya. Itu sistem. Jadi otomatis sistem hukum itu merupakan apa? Ya, merupakan suatu tatanan tertentu, ya, yang ada strukturnya, ya, dari bagian-bagian tersebut tersusun, tersistematis, ya, untuk menjalankan sesuatu. Sesuatu itu adalah hukum sendiri. Jadi sistem hukum itu adalah suatu prosedur, ya, suatu tatanan untuk menjalankan hukum itu. Nah, tatanan-tatanan tersebut apa saja? Yang pertama ada civil law. Tatanan tersebut itu ada atau lahir dari sistem Romawi di negara-negara Eropa kontinental, ya, seperti itu. Civil law itu cenderung dianut oleh Indonesia. Ciri dari civil law itu adalah peraturannya tertulis, harus ditulis, dibuat oleh lembaga kewenangan tertentu. Jadi singkatnya, sejarahnya, Prancis melakukan revolusi, ya, revolusi untuk menurunkan raja. Kemudian mereka membuat suatu peraturan tertulis, code namanya, ya, karena Raja Louis itu sebelumnya peraturannya itu sewenang-wenang, ya, tidak tertulis, tidak jelas apa yang diungkapkan, itulah peraturan, sangat tidak adil, sehingga Prancis membuat suatu code peraturan yang tertulis biar jelas, biar pasti. Kemudian dalam pergerakannya Prancis menjajah Belanda, ya, kemudian Belanda menjajah Indonesia, sehingga struktur hukum yang ada pada civil law, ya, diturunkan ke Indonesia juga, dan itu cenderung berlaku. Dan buktinya saat ini kita Indonesia mempunyai hukum tertulis yang disebut dengan perundang-undangan, yang isinya ada undang-undang dasar, ya, ada undang-undang, ada perda, ya, ada perpres, peraturan presiden dan sebagainya sampai ke level lebih bawah, ya, seperti itu. Kemudian ada common law, teman-teman. Sistem hukum common law. Common law itu berlaku pada negara-negara Inggris dan Persemakmuran dan di Amerika, ya. Common law itu dia sedikit berbeda dengan hukum sipil. Dia patokan sumber hukum utamanya bukan pada yang tertulis, tapi terhadap apa putusan hakim yang sebelumnya terhadap perkara yang sama. Contoh, dulu ada perkara yang mencuri sapi, dihukum 6 tahun, ya. Kemudian besok ada yang kerbau, curi kerbau, baru lagi, belum pernah ada yang curi kerbau, sekarang curi kerbau. Nah, dia melihat perkara yang serupa dengan itu, akhirnya diberi hukuman dengan apa yang dahulu pernah dipakai. Jadi aturannya itu tidak dibuat oleh suatu lembaga yang resmi, tapi dibuat oleh hakim itu sendiri. Judge made the law. Ya, itu perbedaan sederhananya, ya. Kemudian ada sistem hukum apa lagi? Customary law. Customary law atau custom, atau yang kita kenal dengan hukum adat. Ini teman-teman, ini keunikannya, ya. Dan ini harus teman-teman paham. Hukum adat itu dia tidak tertulis, teman-teman.
tapi dia ada. Adanya dalam apa? Hubungan lisan. Diturunkan secara lisan dan dipraktekkan secara perilaku. Keseharian manusia itu sendiri. Ya, hukum adat. Mungkin teman-teman pernah melakukan serangkaian kegiatan hukum adat tersebut. Ya. Salah satu contoh, mungkin teman-teman pernah mengikuti acara adat perkawinan, di mana teman-teman melihat atau menyaksikan, atau mungkin ada yang sudah melaksanakan, ya, tata urutan perkawinan menurut aturan adat, dan itu ditaati dan itu dilaksanakan, padahal tanpa adanya suatu yang tertulis, tanpa diperintahkan oleh negara. Misalnya bayar belis, harus melakukan proses belis, ada bawangunan, tata caranya. Pemerintah tidak pernah mengatur itu. Tetapi kita, masyarakat Sumba yang ada di Sumba, ya, sebagian besar itu sangat memegang teguh itu. Itulah keunikan dari adat. Dia tidak tertulis tapi dipegang karena membatiniah. Tatanannya berbeda. Ingat, sudah ada 3 sistem tadi tatanan. Ada tatanan hukum, civil law, common law, dan adat. Itu dia. Kemudian adat ini dia lahir dari tokoh-tokoh atau kesepakatan atau dari religi yang ada dalam masyarakat itu. Sumbernya dari situ. Dan diwariskan secara lisan. Dan kemudian dilakukan secara terus-menerus. Jadi ketika kita ingin mengetahui, kita ingin mencari sumber dari hukum adat itu ada di perilaku dari masyarakat itu sendiri. Ya, tentang sistem hukum adat, ya, atau biasa disebut sistem hukum customary law, ya, lahir dari kebiasaan. Itulah disebut kebiasaan, ya, yang dimaksud dalam customary law atau hukum adat. Dia tidak mempunyai suatu pakem yang tertulis, teman-teman, ya. Oke, selanjutnya sistem hukum agama. Sistem hukum agama ini suatu sistem hukum yang dibuat berdasarkan kepercayaan suatu agama tertentu, misalnya hukum agama Hindu, hukum agama Islam, ya, hukum agama Kristen atau Katolik, ya. Dan tentang hukum agama ini jelas tercermin dalam perilaku masyarakat ketika ingin menikah. Pasti atau kemungkinan besar banyak masyarakat yang tunduk pada hukum agama ketika ingin menikah, ya. Dan sumber utamanya otomatis dari kitab-kitab, ya, kitab suci dari agama itu sendiri. Kalaupun tidak ada kitab suci, ya dari kebiasaan dari agama itu sendiri, ya, bersifat ilahiyah tentang sistem agama ini. Ada beberapa negara yang sumber utamanya dari hukum agama, ada beberapa negara. Adapun yang tidak juga, ya, gitu. Kemudian ada sistem hukum yang terakhir, yaitu hukum sosialis, di mana sosialisme ini atau sosialis ini adalah sistem ekonomi, teman-teman. Agar sistem ekonomi ini tercapai, ya, berjalan, maka dibentuklah suatu produk hukum yang mengakomodir itu. Salah satunya bentuk pemerintahan komunis agar sosialisme itu berjalan. Ya, sosialisme itu sendiri merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan bahwa modal itu dimiliki oleh negara yang mengatur semua segmen-segmen faktor produksi. Ya, negara lah yang menguasai utama. Dan ini dulu dipopulerkan oleh negara-negara yang beraliran sosialis, yaitu negara Uni Soviet dulu. Sekarang sudah runtuh dan menjadi Rusia. Dan ada beberapa daerah pecahannya juga menganut sistem hukum ini. Namun lambat laun, sistem hukum ekonomi sosialis ini, ya, sistem hukum sosialis yang berasal dari sistem ekonomi sosialis, itu lambat laun mulai melunak.
Jadi di suatu negara itu tidak ada lagi yang murni sosialis, murni agama, murni kebiasaan, murni common law, atau murni civil law. Kebanyakan negara zaman sekarang sudah menganut sistem hukum campuran. Namun, tetap ada salah satu sistem hukum yang condong. Contoh kayak di Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum campuran, namun ada satu yang condong, yaitu civil law, yaitu hukum warisan Belanda. Itulah yang biasa disebut dengan sistem hukum hybrid belakangan ini, ya, menciptakan suatu istilah sistem hukum yang baru, yaitu hybrid. Ya, begitu teman-teman. Oke, mengenai sistem hukum ini saya rasa sudah cukup. Saya akan lanjut pada pokok bahasan selanjutnya, ya, sub pokok bahasan mengenai sumber hukum, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui sistem hukumnya, kita harus mengetahui juga sumber hukum. Sumber hukum itu secara umum dibagi dua, teman-teman. Ada yang material dan ada yang formil. Yang material itu, teman-teman, mempunyai arti bahwa sumber hukum itu dari mana isinya itu berasal, dari mana dia mengilhami sehingga peraturan tersebut bertuliskan demikian, dari mana asalnya. Dari mana asalnya hingga peraturan tersebut tercipta seperti itu? Apa yang melatar belakangi? Apa yang mendasari? Jadi seperti itu, teman-teman. Contoh misalnya sumber hukum material. Tiba-tiba muncul tulisan di kampus atau di mana, buanglah para sampah pada tempatnya, atau di sini bukan tempat kencing. Yang menjadi sumber hukum material dari peraturan tersebut adalah keadaan di mana orang buang sampah sembarangan, keadaan di mana orang kencing sembarangan. Itu melatar belakangi sehingga tercium bau yang tidak sedap dan akhirnya tidak nyaman. Ya. Nah, kemudian yang menjadi pokok utama bagi kita untuk mempelajari, apalagi yang masih awal, ya, tentang hukum, yaitu sumber hukum formil, teman-teman. Hukum formil yaitu tempat di mana mengambil hukum dengan melihat cara terjadinya atau terbentuknya. Ini dia sudah berwujud. Nah, contoh sumber hukum formil itu ya tulisan jangan begini, jangan begitu. Itulah formil. Dan itu yang menjadi patokan utama atau acuan utama atau konsentrasi kita utama dalam kelas ini untuk memahami sumber hukum. Ya. Sumber hukum apalagi di Indonesia dikenal ada 5. Yang pertama atau yang menduduki posisi paling utama karena kita menganut civil law tadi, yaitu undang-undang. Kita tahu, teman-teman, undang-undang itu dibuat atas kesepakatan DPR RI bersama dengan Presiden. Adapun yang lainnya selain itu, yaitu turunan dari undang-undang. Ya, ada Perpres, ya, peraturan Presiden, ya. Kemudian ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati, dan sebagainya. Itulah yang menjadi sumber hukum paling utama, yaitu sumber hukum tertulis yang dibuat oleh authority tadi, atau yang punya kewenangan dan kekuasaan. Seperti itu. Itu yang sumber hukum yang utama atau yang pertama. Selain daripada itu juga ada sumber hukum lain, yaitu kebiasaan. Kebiasaan ini adalah sesuatu tindakan atau perilaku yang sudah berulang kali dilakukan dan dianggap baik dan diterima oleh masyarakat secara umum. Jadi teman-teman di sini harus perhatikan bahwa tidak semua kebiasaan itu adalah sumber hukum. Saya berikan contoh. Apabila si Robi, dia biasanya bawa motor ugal-ugalan dan dilakukan terus-menerus, itu bukan sumber hukum. Karena perbuatan tersebut tidak diterima secara umum dan bukan perbuatan yang baik. Terus kira-kira contohnya seperti apa? Kebiasaan atau customary, contohnya yang baik, yang dilakukan terus-menerus tanpa adanya aturan tertulis. Misalnya, kalau ketemu dengan kawan dekat atau kerabat dekat, ya, kita pasti akan berjabat tangan,
atau kita cium hidung kalau di Sumba, seperti itu ya, atau di daerah lain di NTT ya. Ataupun ketika ada orang yang baru datang ke Sumba, pejabat ataupun tokoh-tokoh besar, kita mengalungkan selendang ya, kita selempangkan selendang, bukan mengalungkan ya, selendang. Tidak ada keharusan yang menguruskan itu, tapi kita satu lakukan, dan itu terus menerus tanpa disuruh, dengan sadar kita akan melakukan hal itu ya. Contoh-contoh kebiasaan yang menyedutmu seperti itu. Atau yang paling nampak adalah kalau teman-teman perhatikan, kalau misalnya ada pejabat-pejabat negara berkunjung ke negara lain, pasti mereka akan disambut dan karpetnya itu warna merah, dan itu menjadi kebiasaan. Tidak ada protokol atau acuan manapun di dunia harus seperti itu, kesepakatan dunia, tapi sudah menjadi kebiasaan dalam kita menghargai tamu pejabat dari negara lain. Karpetnya itu berwarna merah ya, karpet di sepanjang dia akan jalan, pejabat negara itu dikasih karpet. Oke, kemudian sumber hukum selanjutnya adalah keputusan hakim atau biasa disebut jurisprudensi. Kalau ini adalah sumber hukum yang terutama di negara common law. Yang tadi di awal di sistem hukum tadi, ya, common law itu mengutamakan putusan hakim yang sebelumnya, mengikuti putusan hakim sebelumnya, sehingga hakimlah yang membentuk hukum itu. Pertanyaannya, kalau hukum itu belum ada sama sekali, maka dia akan melihat perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan ya dari masyarakat setempat. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya common law itu punya hubungan erat dengan kebiasaan. Namun dalam common law itu dia diresmikan oleh putusan hakim. Dibentuk. Berbeda dengan civil law, dia dibentuk oleh lembaga legislatif, lembaga yang berwenang. Sedangkan common law, hakimlah yang membentuk. Itu perbedaan. Ya, sumber hukum yang ketiga tadi yaitu putusan hakim. Ya, seperti itu. Namun zaman sekarang, apalagi di Indonesia, ya, putusan hakim itu merupakan faktor yang paling utama ketika ada suatu sengketa, menjadi sumber paling utama, sumber hukum untuk mengeksekusi suatu sengketa. Misalnya A menggugat B karena menuduh B menyerobot tanah A. Apabila putusan hakim bilang ya benar, maka si A boleh mengeksekusi tanah itu. Tapi kalau hakim bilang tidak, si A tidak boleh mengeksekusi tanah tersebut. Seperti itu. Jadi menjadi sumber utama, menjadi sumber hak dan kewajiban putusan hakim itu. Saya berhak tidak untuk eksekusi tanah itu karena saya menuduh si B menyerobot tanah. Jadi itu poin atau salah satu kedudukan putusan hakim sebagai sumber hukum. Dia menciptakan hak dan kewajiban juga, terlepas dari kita common law atau civil law. Negara kita mengenal common law. Kemudian ada traktat. Traktat ini merupakan perjanjian, salah satu perjanjian internasional ya. Banyak modelnya perjanjian internasional ya, ada protokol, ada agreement ya, dan masih banyak lainnya ya. Ada Memory of Understanding. Traktat ini salah satu. Jadi di mana para perwakilan dari negara-negara bersepakat untuk melaksanakan suatu hal dan akhirnya dituangkan dalam suatu perjanjian, itulah disebut traktat. Ya. Contoh misalnya deklarasi umum hak asasi manusia, di mana Indonesia juga mendatangani deklarasi tersebut. Artinya Indonesia bersepakat untuk menjaga ketertiban dunia dengan cara menjamin hak asasi manusia. Seperti itu. Dan sumber hukum yang terakhir adalah pendapat para sarjana hukum. Ya. Teman-teman, mungkin dari tadi tidak sadar bahwa selama saya menerangkan ini, saya mengutip atau mengambil pendapat-pendapat para ahli. Ya, para ahli tersebut ada yang dari luar Indonesia, ada yang dari dalam Indonesia. Seperti Mertokusumo, ya, Ahmad Ali, ya, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, dan yang lain sebagainya yang sudah saya sebutkan sebelum. Artinya
ketika ingin mempelajari ilmu hukum, kita harus tahu juga pendapat-pendapat para ahli, karena itu termasuk salah satu sumber hukum. Begitu teman-teman. Oke, baik. Saya rasa untuk materi sumber hukum sudah cukup. Ya. Kemudian teman-teman jangan lupa mengerjakan tugas yang diberikan, yang ada di dalam video. Ya. Dan dengan berakhirnya materi sumber hukum, saya rasa pertemuan untuk ke-10 kali ini sudah cukup. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman komen di kolom komen di bawah, agar nanti bisa saya memberikan tanggapan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kurang dan lebihnya kita sama-sama rasakan dan kita lengkapi. Ya. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salve, salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa.